wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan itu tujuan pengenalan. Tujuan dari orientasi kerja dalam sebuah organisasi adalah agar karyawan dapat mengenal budaya organisasi, menyesuaikan diri, dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas mereka. Berikut ada beberapa poin tujuan dari pengenalan. Yang pertama itu membantu adaptasi karyawan baru. Yang kedua, memberikan penempatan tentang pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, mengurangi kesalahan kerja. Yang terakhir itu meningkatkan loyalitas dan motivasi. Baik, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu program pengenalan dan manfaatnya. Program pengenalan merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk membantu karyawan baru memahami lingkungan kerja serta peran yang akan dijalankan dalam perusahaan. Ada beberapa poin orientasi kerja memiliki manfaat. Manfaatnya terdiri dari 5. Yang pertama yaitu meningkatkan keterikatan karyawan. Yang kedua yaitu mempercepat penyesuaian diri. Yang ketiga yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat yaitu menghindari stres dan kebingungan. Dan yang terakhir yaitu menguatkan kinerja. Selanjutnya, tindak lanjut pengenalan. Tindak lanjut pengenalan merupakan tahap lanjutan setelah program orientasi awal yang bertujuan untuk memastikan karyawan benar-benar memahami pekerjaan dan mampu beradaptasi secara optimal. Ada beberapa poin tindak lanjut pengenalan. Yang pertama, evaluasi pemahaman karyawan. Yang kedua, pendampingan. Yang ketiga, pemberian umpan balik. Yang keempat, pelatihan lanjutan. Yang kelima, penyesuaian penempatan. Yang keenam, monitoring dan penilaian kinerja. Selanjutnya itu penempatan promosi. Penempatan promosi adalah suatu rekomendasi keputusan untuk mendistribusikan para calon pada pekerjaan yang berbeda-beda berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan dari calon untuk berhasil pada setiap pekerjaannya. Selanjutnya yaitu penempatan transfer dan demosi. Penempatan transfer adalah proses pemindahan karyawan dari satu posisi ke posisi lain yang setara dalam organisasi. Sedangkan demosi adalah ketika seorang karyawan berpindah dari posisi yang lebih tinggi ke posisi yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Materi selanjutnya yaitu penempatan job posting program. Penempatan job posting program adalah suatu sistem dalam manajemen sumber daya manusia di mana perusahaan mengumumkan lowongan pekerjaan yang tersedia kepada karyawan internal sebelum dilakukan rekrutmen dari luar. Selanjutnya yaitu masalah dalam penempatan. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian kompetensi, yaitu ketika karyawan ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan pendidikan, keterampilan, atau pengalaman yang dimilikinya. Jadi selanjutnya yaitu pemberhentian meninggalkan pekerjaan sementara atau yang disebut juga dengan cuti. Pemberhentian sementara atau cuti merupakan kondisi di mana karyawan tidak melaksanakan pekerjaannya dalam jangka waktu tertentu. Namun hubungan kerja dengan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, namun hitungan kerja dengan pemulihan tetap berlangsung. Selanjutnya yaitu bagaimana pemberhentian pengurangan. Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah berakhirnya kerjasama antara pekerja dan perusahaan disebabkan oleh kesalahan fatal yang dilakukan oleh karyawan. Salah satu tujuan dari pemberhentian hubungan kerja ini adalah agar suatu perusahaan memiliki karyawan yang benar-benar bertanggung jawab. Yaitu pemberhentian pengunduran diri. Pemberhentian pengunduran diri adalah memutuskan hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan yang terkait, yang mana ini dilakukan atas keinginan karyawan.
sendiri. Salah satu faktor konflik yang terjadi antara sesama karyawan adalah karyawan dengan atasannya. Tadi yang terakhir yaitu pemberhentian pemecatan. Pemberhentian pemecatan adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan atasan kepada karyawan. Salah satu faktornya karyawan yang tidak profesional bekerja. Sekian dari materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're